Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi individu dan alam, yakni fenomena fisik dan manusia. Jadi dalam interaksi individu dan alam ini saya membagi menjadi dua macam, yakni fenomena fisik dan juga fenomena sosial. Nah, fenomena fisik ini terdiri dari pengertian dan juga unsur-unsur pokok. Kemudian fenomena sosial ini ada pengertian, kemudian bentuk-bentuk, faktor-faktor interaksi sosial, dan juga permasalahan pengelolaan lingkungan sosial. Nah, kemudian yang pertama adalah pengertian fenomena fisik. Nah, jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui, fenomena merupakan suatu fakta ataupun peristiwa yang dapat kita amati. Nah, sedangkan fenomena fisik ini diartikan sebagai peristiwa atau kejadian yang terjadi ataupun tercipta secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, fenomena fisik ini juga merupakan suatu hal yang bisa disaksikan dengan panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah. Nah, contoh fenomena fisik ini misalnya saja bentuk permukaan bumi, kemudian hewan, atau fauna, kemudian flora atau tumbuhan, kemudian keadaan udara, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah unsur-unsur pokok. Nah, ada 4 unsur pokok. Yang pertama adalah gejala litosfer, kemudian gejala atmosfer, gejala hidrosfer, dan juga gejala biosfer. Nah, gejala litosfer ini merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh suatu pembentukan tinggi rendahnya pada permukaan bumi. Misalnya saja seperti dataran, kemudian lembah, kemudian perbukitan, dan sebagainya. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah gejala atmosfer. Jadi, gejala atmosfer ini merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh udara yang menyelubungi permukaan bumi, seperti suhu udara, kecepatan angin, curah hujan, dan juga iklim. Nah, kemudian gejala yang ketiga adalah gejala hidrosfer, yakni merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh mata air yang ada pada permukaan bumi. Nah, contohnya itu seperti sungai, kemudian danau, lautan, dan sebagainya. Kemudian unsur pokok yang keempat adalah gejala biosfer. Jadi gejala biosfer ini merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh makhluk hidup sendiri. Contohnya seperti kita sendiri manusia, kemudian fauna dan juga flora. Nah, selanjutnya adalah fenomena manusia. Jadi fenomena manusia ini bisa disebut sebagai lingkungan sosial, merupakan gejala ataupun peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Nah, kemudian fenomena sosial ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor faktor kultural dan yang kedua adalah faktor struktural. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bentuk-bentuk fenomena sosial ini seperti contohnya mudik, kemudian ada kepadatan penduduk, kemudian juga kriminalitas, unjuk rasa, pengangguran, kemiskinan, kenakalan remaja, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi. Jadi faktor imitasi ini salah satu faktor yang sangat penting karena dapat mendorong seseorang untuk mentaati norma-norma dan juga nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah faktor sugesti. Jadi faktor sugesti ini berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang datang dari diri sendiri kemudian bisa diterima oleh pihak lain secara emosional yang pada umumnya bisa diterima tanpa adanya daya kritik. Kemudian, faktor yang ketiga adalah faktor identifikasi. Nah, identifikasi ini diartikan sebagai kecenderungan atau keinginan yang ada dalam diri seseorang atau individu untuk menjadikan dirinya sama dengan pihak ataupun orang lain. Nah, kemudian yang keempat ada faktor simpati. Jadi, simpati ini merupakan kemungkinan seseorang untuk terpengaruh oleh keadaan ataupun situasi dari emosional orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan dalam pengelolaan lingkungan sosial. Jadi seperti yang tertera pada gambar, contoh gambar yang satu ini menunjukkan bahwa meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian selain kesenjangan sosial ekonomi juga meningkatnya pengangguran, kemudian juga perubahan nilai dan juga gaya hidup. Kemudian juga meningkatnya kriminalitas karena disebabkan oleh kemiskinan tadi sehingga muncul tindak kejahatan. Dan selain itu juga mengakibatkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup.
Baik, mungkin sekian untuk penjelasan materi interaksi individu dan alam, yakni fenomena fisik dan juga manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.